dan teman-teman yang lain juga, Ibu Dekan dan seterusnya, yang kita sangat apresiasi karena memberikan dukungan dan lain sebagainya, termasuk dengan Bu Diana. Ya luar biasa seperti saya katakan tadi, dan kemudian di 2018 kami memberanikan diri menghimpun berbagai penelitian kami untuk menyusun buku yang tadi kami bagikan itu, buku ala kadernya, tak sebanding dengan buku fakta dan mitosnya Pak Tungkot. Ya. Jadi saya hanya melihat satu bagian kecil aja, mungkin setitik aja dari sekian banyak yang diungkap oleh Pak Tungkot ya dalam buku fakta dan mitos ini. Sekarang mitos dan fakta ya. Dulu fakta dan mitos kalau nggak salah pertama. Oh tetap, karena dimulai mitos ya, maka ungkap fakta. Nah, Bapak sekalian, makanya saya lebih kepada budidayanya saja terus kan, karena waktunya sempit juga. Intinya begini, budidaya kelapa sawit itu baik di tanah mineral maupun di tanah gambut, kalau dia dilakukan pada lahan yang sesuai buat dia, pasti akan berkelanjutan, apapun dia. Maka saya selalu katakan, nanam jeruk pun kalau ditanam di tempat yang tidak sesuai untuk dia, pasti nggak berlanjut. Secara lingkungan ya. Atau kita apa katakan, kedelai yang digandrungi oleh masyarakat internasional mungkin ya, mengkonter ini, ya kalau ditanam di tempat yang tidak sesuai pasti tidak berkelanjutan, pasti bermasalah. Bukalah lahan untuk tanam kedelai di lahan yang miring, pasti terjadi erosi, longsor dan lain sebagainya. Begitu juga sawit. Ketika sawit kita lakukan di ketinggian 700 meter dengan kemiringan lahan yang tidak terlalu besar dan lain sebagainya, dengan data-data di S1 ini pasti akan berlanjut secara budidaya, secara lingkungan. Begitu juga di gambut, Pak. Terus di gambutnya, slide berikutnya. Begitu juga di gambut. Kita punya contoh di sini. Saya selalu katakan itu di negeri lama, Sokpin sudah membuat kebun sawit di lahan gambut sejak tahun 1926 atau berapa. Artinya sudah 4 generasi gambut digunakan untuk kelapa sawit. Di negeri lama masih ada sekarang. Itu yang kemarin kita sempat berdebat, maaf ini dengan waktu itu masih BRG, ya, BRG. Kita diundang ke Jakarta oleh Tempo. Kemudian ketemu saya dengan Pak Basuki, kalau Bapak kenal, ya. Saya dari sini dari Medan, Pak Basuki, terus kita berhadapan dengan teman dari UGM itu yang sangat, ya saya lupa namanya, tapi Pak Budi barangkali. Ya kita katakan, jadi gambut sawit itu sudah di Sumatera Utara, di gambut itu sudah hampir 100 tahun. 4 generasi, kalau satu generasi 25 tahun aja, 3 generasi sudah 75 tahun, generasi keempat itu di sana sudah 10 tahun waktu itu. Barangkali sekarang sudah pun masuk ke generasi kelima barangkali Pak. Saya sudah lama. Dan setelah itu dibawalah teman-teman media dari Jakarta oleh Pak Timbas, ya kan? Ingat Pak Timbas waktu itu ya. Kita bawa media kemari, dibawalah ke sana, gitu kan? Dibawa ke negeri lama itu, dan ternyata orang yang gembar-gembor tentang gambut, Pak, nggak tahu dia kalau sudah berdiri di atas gambut. Coba. Jadi itu tadi memang akhirnya cuman cuman isu-isu saja. Padahal saya katakan kita sudah di gambut sekarang. Apa ya? Nah, itulah dia. Padahal selama ini dia yang sangat getol mengkampanyekan gambut itu tidak baik. Kita lihat, buka profil, gambutnya masih tetap 60 cm, di atas 80 cm, yang sejak lama tetap segitu, tidak ada berkurang, kematangannya yang bertambah. Hanya memang prinsipnya bagaimana kita melakukan pemanfaatan lahan gambut itu sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Dengan air yang dipertahankan 60 cm ya di bawah permukaan tanah gambut itu, kita sangat yakin gambut akan sustain. Bahkan kami sudah melakukan percobaan di Sonagan, Pak. Di gambut yang airnya 60 cm bertahan di bawah permukaan,
kita lakukan pembakaran, sengaja dibakar, kita ambil serasah kering, kita tumpuk di atasnya, kita bakar. Habis itu serasah kering tadi, dan gambutnya tidak terbakar. Gambutnya tidak terbakar. Kenapa? Karena kadar air pada kondisi kapasitas lapang saja itu kan sebenarnya dia sudah mengandung air sebanyak sedikitnya 275%. Jadi gambut dikatakan memiliki kapasitas mampu menahan air dalam kondisi yang kering, dalam kondisi tidak ada hujan, sampai ke 275%. Artinya 2,75 kali masa gambutnya sendiri. Nah ini yang kadang-kadang lupa. Tapi memang begitu. Gambut di drain sampai 2 meter, gitu ya. Di drain sampai 2 meter, kemudian terjadi panas, kemarau berkepanjangan, itulah yang menyebabkan terjadi kebakaran. Karena kadar air sudah di bawah 200%. Nah itu yang perlu kita hindari. Maka ketika kita melakukan teknologi, itu yang saya tulis dalam buku saya itu, begitu kita lakukan berdasarkan teknologi, persyaratan tumbuh, dan kadar air yang dipertahankan di 60 cm itu, dengan kadar air 275, gambut akan tidak akan rusak, tidak akan terbakar, dan akan sustain digunakan sampai 100 tahun. Faktanya ada di negeri lama seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan kalau mau membuktikan fakta itu, rame-rame datang ke sana, gitu Pak. Dan jangan lupa, adik-adik sekalian, kalau dipersyaratkan oleh BRG waktu itu gambut itu hanya boleh air diturunkan 40 cm, saya katakan itu sangat mustahil gitu, sulit terjadi. Karena pada musim kemarau di hutan yang lembat pun, di musim kemarau panjang pada hutan belantara yang lembat di bawah gambut, airnya bisa minus 100 cm. Tidak ada diganggu Pak, tidak ada di eksploitasi hutan gambut di bawah hutan lembat pada musim kemarau panjang di Sumatera Utara, di Riau itu bisa minus 100 cm. Nah kalau begitu siapa yang mau disalahkan? Gitu. Nah itu ya sekalian. Tapi begitu karena dia dalam kondisi terus tertutup, begitu datang air hujan dia akan naik kembali, dan makanya kita dalam pengelolaan gambut itu kita harus mengikuti aturan-aturan seperti kedalaman muka air itu di sekitar 60 cm untuk sawit. Nah, kalau untuk tanaman semusim silakanlah, kalau mau 40 bahkan bisa tergenangi dan seterusnya. Oke, teruskan. Nah, Bapak sekalian, saya kira ini Pak Tungkot saya sudah sampaikan juga pada yang lalu ya. Ini saya tadi sudah disampaikan kelapa sawit di Indonesia itu sudah sejak 1911 ya di Sungai Liput. Dan kalau nggak salah ada catatan saya juga di negeri salah satunya itu ada ya termasuk itu ya 1911 ternyata sudah ada kelapa sawit di Sumatera Utara ini. Teruskan. Nah ini data-data luas saya kira nggak perlu, teruskan aja karena waktunya. Nah ini yang saya maksud tadi Pak, ini generasi tanam kelapa sawit di Indonesia sekarang sudah rata-rata bahkan ada 16% lebih sudah generasi keempat. Artinya tanah itu sudah ditanami sawit berulang-ulang sampai 4 kali generasi. 3 generasi, 1 generasi kan rata-rata 25 tahun ya. Kalau PTP, kalau kebun swasta Pak. Kecuali anggotanya Pak Gus ini barangkali bertahan lama karena berpikir nanti modalnya dari mana lagi gitu ya. Tapi sudah ada BPJP ini barangkali yang menjadi ini. Nah sudah ada sampai segini Pak. Ini untuk 1 kebun saja kami survei. Artinya yang generasi 2 sudah 2 kali tanam, sudah 2 kali ini dan seterusnya. Bahkan tinggal sedikit saja yang generasi 1 itu. Hanya 0,6% saja. Salah 1 kebun. Teruskan. Nah begitu juga produktivitas kelapa sawit itu ternyata yang generasi keempat pun itu masih tetap tinggi gitu ya. Produksinya masih tetap tinggi. Ini pun baru pada tahun yang beberapa tahun ya dia masih tetap tinggi produksinya, memiliki produktivitas yang hampir sama bahkan pada tanah-tanah yang generasi 1, 2 dan seterusnya. Kalau persoalan ganoderma, persoalan yang lain-lain itu persoalan lain lagi. Tapi kita akan melihat dari sisi
keberlanjutan dan produktivitas yang tinggi itu. Terus kan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya pun terkejut nih tahun berapa ini kami melakukan kajian. Salah satu di negeri di sini Pak. Sokpin punya yang di tebing, lupa saya. Bangun bandar, membawa mahasiswa Pak. Ini yang ditanam sawit sudah generasi ke berapa, lupa saya. Ya, dan ini dibandingkan dengan tanaman karet, pohon karet, tanahnya terjadi perubahan signifikan. Tanah semakin hitam itu menandakan tanah semakin subur. Dan saya akan meminta mahasiswa S3 saya untuk mengkaji, barangkali saja dengan sawit sekian generasi terjadi perubahan nama tanaman tanahnya. Dan kami punya nama tanah, nomenklatur tanah. Nah ini pada tanah sawit di sebelahnya, pada generasi yang sama. Terjadi perubahan yang sangat, dan tanah menjadi gembur. Makanya kalau almarhum Pak Erwin kemarin mengatakan bahwa di bawah sawit itu seperti dibentuk tandon yang bisa menyimpan air. Gitu. Kalaupun memang isunya sawit itu rakus air, walaupun faktanya tidak, tapi sawit itu bisa menyimpan air di bawah tandonnya itu, membentuk suatu seperti kuali. Gitu. Kenapa? Karena lebih subur tanah itu. Apalagi pada kebun sawit yang sudah dibangun beberapa kali, ya sudah beberapa generasi. Izin Prof 5 menit lagi ya Pak. Ya, teruskan. Nanti begitu habis saya tutup aja. Tapi cerita saya sebenarnya sudah mengcover semuanya. Teruskan. Nah ini Bapak sekalian yang kami maksud tadi, kita bawa mahasiswa dan menjadi pertanyaan. Saya juga awalnya terkejut kenapa? Ternyata memang sawit yang ditebang, akar ditinggalkan di bawah, kan nggak mungkin orang replanting sawit kan tidak ada dibongkar akarnya. Ditinggal sampai 3 kali, dan itu perlu dihitung sebenarnya berapa sih volume akar sawit yang ditinggalkan terjadi ketika terjadi rehabilitasi sawit itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek tanah ini. Yang kemudian dia bisa menyerap air dalam jumlah besar. Terus, nah ini bahkan, ini penelitian S3 doktor ya, yang saya bimbing di Kalimantan. Bahwa tanah di bawah spodosol yang pasir putih di atasnya, begitu kita belah ini, ya lapisan spodiknya, kemudian lapisan spodik yang hitam keras itu begitu diangkat rupanya begitu terkena oleh perubahan cuaca di atas, dia menjadi tanah yang sangat lembut dan akhirnya menjadi sangat berpotensi untuk menjadi biomasa, untuk menjadi amandemen bagi tanah seperti ini. Dan ini sudah dilakukan dan hasilnya juga tetap tinggi. Sawit di lahan yang tanaman lain nggak bisa tumbuh, dia bisa di situ. Nah, di tanah spodosol. Terus kan? Nah ini Pak, fakta-faktanya, padahal spodosol itu, spodik itu, mau dipecah pakai eskapator aja, eskapator yang terangkat. Karena kerasnya itu. Tapi begitu dia terangkat, dibuat pot sistem seperti ini, tanaman sawitnya bisa menghasilkan dengan baik. Terus kan? Nah ini dia. Beberapa tanaman sawit dan kemudian kita rekayasa dengan sistem parit 21. Jadi sawit 2 baris, paritnya masing-masing kanan kiri itu, dan paritnya itu disengaja dilakukan menembus lapisan kedap, lapisan keras, lapisan cadas yang kemudian bisa menyebabkan tanaman sawit itu bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang tinggi. Terus kan? Nah ini saya kira sudah banyak ini. Tadi ada cerita-cerita tentang Pak Gus ya kan, intercropping sudah banyak dilakukan dan sawit itu sangat baik untuk intercropping. Karena banyak katakan di Langkat kan sudah ada sawit dengan meranti, sawit dengan damar yang hampir-hampir punah itu tanaman, sawit dengan gaharu. Dan tidak ada mengurangi produksi sawit, tanaman gaharunya, tanaman bernilai ekonomi tingginya juga tetap memberikan hasil yang tinggi. Maka tidak ada
sangat baik cerita intercropping itu, cuman memang belum kita tulis bukunya. Belum ada. Teruskan. Padahal banyak sekali datanya. Teruskan. Nah ini apalagi dengan tanaman-tanaman legume ya, sangat banyak. Ini di tanah gambut juga. Teruskan. Nah bahkan dengan sapi udah banyak penelitian dengan sapi ya. Bahkan RISPA punya PPKS itu yang di Langkat itu sangat baik untuk menjadi satu contoh model. Teruskan. Nah inilah teknologi-teknologi saya selalu katakan berbasis kalau kita ingin kelapa sawit kita tetap memberikan itu kan, kalau ada piringan buatlah piringan berbentuk piring supaya dia nampung air gitu ya. Jangan piring telungkup gitu. Karena kalau piring telungkup dia pupuknya juga akan halus. Nah kemudian pengembalian limbah dan lain sebagainya itu juga membantu dalam keberlanjutan dan memperbaiki lingkungan pertanaman itu. Bahkan sekarang limbah cairnya juga dengan lain aplikasi itu sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan karena memang bisa mengurangi atau melakukan efisiensi terhadap pemupukan dan seterusnya. Teruskan. Nah ini mungkin tadi cerita kita di lahan gambut yang sudah saya ceritakan lebih awal. Yang penting lagi intinya Pak, teruskan coba. Teruskan. Nah, itu tadi pengelolaan air ya, supaya air bertahan 60 cm, teruskan. Teruskan ini tadi sistem drainasenya. Nah terus saya ini sistem yang ingin saya tunjukkan Bapak sekalian lagi terus. Nah terus nah ini ameliorasi ya menggunakan tanah mineral. Kalau di Jepang ada istilah top dressing. Di antara dua bukit ada gambut, bukitnya itu dipangkas, diletakkan di atas permukaan tanah, sehingga tanah mineral di atas gambut itu merupakan tanah mineral yang sangat subur sekali. Gambutnya nggak rusak, tanah mineralnya menjadi subur. Teruskan. Lagi. Saya ingin tunjukkan yang terakhir barangkali, Bapak sekalian, kami ada melakukan kajian, Pak Tungkot mungkin nanti di sini ada tambahan. Kita bagaimana gambut yang dibakar tadi tidak merubah karakteristik gambutnya kalau airnya bertahan. Kemudian termasuk tadi di isu penelitian kami terakhir dengan mahasiswa S3 kami, bagaimana gambut yang kita tangkap emisinya itu ternyata masih di bawah yang dipasarkan. Teruskan. Lagi. Teruskan. Ini kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya di yang lalu ya Pak Tungkot ya. Barangkali masih teruskan. Lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian memang penutup tanah menjadi persyaratan mutlak. Saya ingin ingatkan tanaman penutup tanah di lahan gambut tidak harus kacangan. Kenapa? Kacangan ini kan tujuannya untuk menambah biomasa dan bahan organik, biomasa dan nitrogen. Sementara gambut kan itu sudah timbunan biomasa, ngapain lagi harus diusahakan tanaman kacangan? Nggak perlu. Tapi cukup tanahnya itu tertutup, walaupun oleh vegetasi yang asli di situ. Gitu, ya. Jangan disamakan gitu. Kita melakukan penanaman penutup tanah di tanah mineral, oke, untuk menambah biomasa. Tapi kalau di gambut tidak perlu orang biomasanya sudah tinggi. Nah, itu catatan yang penting. Terus, ini yang saya maksud tadi Pak. Saya mendapat tugas sebagai saksi ahli untuk kasus lahan gambut terbakar di Aceh beberapa tahun yang lalu. Dan setelah kita analisis seperti ini. Yang terbakar itu hanya serasah di atas yang kering tadi. Tapi gambutnya tidak terbakar. Karena karakteristiknya tidak berubah. pH-nya tetap sama. Begitu juga yang lain. Dibandingkan juga dengan gambut yang ada di hutan. Gambut vegetasi hutan yang masih ada tersisa di sana. Teruskan ini parameter yang lain dari gambut terbakar tadi. Terus lagi. Termasuk terhadap apa tadi? Mikrobia lagi. Terus. Lagi. Nah ini mungkin yang ingin saya sampaikan. Emisi tadi, kami melakukan kajian emisi yang khusus dari gambut di bawah ini. Dan ternyata mahasiswa S3 kami, sudah tamat sekarang, mendapatkan total
emisi itu di 39,2 miligram per hektar per tahun. Yang kemudian ini sudah kita publish juga ya pada sawit umur 25 tahun. Padahal standar normal emisi CO2 dari dokumentasi bahan organik itu yang dipersyaratkan oleh IPCC ini sebesar 40 mg per hektar per tahun. Jadi masih di bawahnya, di bawah sawit itu. Dari isu yang didengang-dengungkan harus sekian. Nah, ini. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.